dan ketutup. Nah, kalau kita misalkan benar data titik txt, nah dia akan menampilkan isinya nih. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Assalamualaikum, halo Sobat WSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan mengajarkan cara kita menghitung jumlah baris yang ada pada file yang kita ingin ketahui ya, seperti itu. Oke, gimana caranya? Kita mulai. Oke, pertama-tama Bang Rajo sudah punya file seperti ini ya. Ada file data.txt. Ini ada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini kita ingin tahu berapa sih jumlah baris yang ada di file txt ini gitu ya, data txt ini. Oke, langsung saja kita mulai caranya. Oke, seperti biasa kita gunakan include iostream. Oke, kemudian kita include fstream ya, kita udah pelajari sebelumnya ya. Fstream, filestream. Kemudian kita akan gunakan juga untuk menghitungnya ya. Menghitungnya kita cukup kali ya, dua ini doang. Jangan lupa kita tambahkan using namespace std gitu. Oke ya, integer main, kemudian kita return 0. Oke, selanjutnya kita misalkan kita mau ambil nama filenya gitu ya, string file, nama file gitu. Kemudian kita gunakan i ya, kalau yang sebelumnya kita gunakan o ya, of string itu karena dia mau membuat file baru, tapi kalau kita ingin membaca kita pakai if ya. If stream namanya misalkan fileku nama variabelnya. Oke, kemudian kita coba cout ya, nama file, jangan name file, nama file aja, nama file. Dua gitu. Kemudian in kita masukkan ke dalam nama file gitu ya. Nah, kemudian komputer akan coba buka ya, maka dia file titik fileku titik open nama file kita. Nama file kita adalah nama file gitu ya. Nanti tergantung namanya apa yang kita buat. Nah, kita akan menggunakan pengecekan ya. Kalau fileku-nya ini gagal ya, berarti artinya file tersebut nggak ada gitu ya. Maka dia akan keluarkan cout, misalkan file gagal dibuka gitu ya. Oke, kemudian kita kasih ini. Oke ya, misalkan kita kasih return to gitu ya. Nah, kemudian kalau berhasil berarti kita lanjut ya. Kita misalkan ingin buat string baris ya, kemudian jumlah lainnya itu adalah misalkan total ya, total barisnya ya, total barisnya sama dengan 0 ya. Kita akan hitung jumlah baris yang ada. Oke, sekarang kita gunakan perintah while selama fileku ya, fileku yang tadi, fileku tidak mencapai end of file ya, of itu artinya end of file ya, maka kita gunakan perintah getLine file ku masuk ke baris ya. Jadi setiap barisnya akan masuk ke baris. Kemudian kita tampilkan deh setiap baris itu ya. Kita coba tampilkan dia dengan baris gitu.
Kemudian kita turun satu ini. Tuh. Nah, oke, kita coba dulu, kita compile. Maka ini 61 exec. Nah, kita akan panggil yang data txt ya, data, atau kita misalkan salah ketik dulu ya, data 1 txt gitu, jangan salah ya. Nah, maka file gagal dibuka, dia akan selesai dan ketutup. Nah, kalau kita misalkan benar data titik txt, nah dia akan menampilkan isinya nih. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau kita tambahkan, oke, ke-6 di sini. Oke, misalkan tambah lagi deh. Tambahkan lagi ke-7. Ke-7. Misalkan, nah gitu. Kemudian kita running. Nama file data.txt. Ya, dia akan baca ya. Ke-6, ke-7-nya akan kebaca. Nanti kan kita tujuannya untuk menghitung ya. Berarti kita tambahkan tadi total plus. Oke, ya. Kemudian kita jangan lupa di close fileku-nya. Fileku.close. Oke. Kemudian kita cout total baris itu adalah total gitu. Oke, sip. Kita compile. Kita oh salah. Ini di sini. Nah, gitu. Kita compile dulu. Udah berhasil, kita running. Set nama file data.txt. Terus baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, baris ketujuh. Jadi, oke ya. Itu udah berhasil nih kita menghitung jumlah total baris, dan juga kita juga udah berhasil menampilkannya. Oke, nah nanti Bang Rajo akan bikin lagi kode program cara kita membaca file, tapi kita nggak baca per baris begini. Ya, kita akan baca secara keseluruhan. Ya, nanti jangan lupa, Sobat OSL bisa ikuti setelah video ini ya. Nanti kan Bang Rajo akan buat videonya. Nah, sekarang kalau kita amati pertama ya, kita perlu library IOStream seperti biasa. Fstream ini kita gunakan untuk proses pemrosesan file. Nah, ini di sini kita bikin string nama file yang akan kita gunakan untuk mengetikkan nama file yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan gunakan cout untuk menerima file ya, seperti ini, data.txt. Kemudian kita buka, kita open. Nah, kalau dia gagal, nama filenya ternyata tidak ditemukan, maka dia akan gagal bukanya ya, karena kan nggak ketemu. Nah, selanjutnya kita akan, kalau dia tidak masuk ke sini, nggak gagal, berarti dia lanjut ya. String baris, kemudian kita total sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita, selama fileku yang ini tidak mencapai end of file ya, end of file ini di bagian bawah, nggak sampai situ, maka kita terus looping. Nah, perintah untuk membaca setiap baris itu adalah getLine. GetLine fileku baris, ya, nanti dia akan baca terus. Kemudian setelah selesai dan ditampilkan baris pertama, kedua, ketiga, maka kita close. Setelah kita close, maka kita tahu berapa total baris dari kode tersebut, dari data yang kita baca tersebut ya, seperti itu. Kalau misalkan kita coba ya, kita panggil yang 61 CPP ini ya. Ini ada 38 baris ya. Kita coba ya, kita coba running. Kemudian nama file yang mau kita lihat adalah 61 menghitung, coba kita tulis ya, menghitung jumlah baris file .cpp. Oke, kita coba. Nah, ini nampil ya. Total 38 baris benar ya, 38 baris. Total ini kode filenya. Bisa kita tampilkan gitu. Oke, sip ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneStream Lab, karena video selanjutnya adalah mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.